Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya di lokasi area Kelamono, Kabupaten Sorong. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengarkan disingkapkan bagi kami untuk kami mengerti hati dan agenda Tuhan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Kejadian ada pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai yang ke-23. Demikian bunyi firman-Nya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan berkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bertumbuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di situ, di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari untuk datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuanku perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya.
Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Demikian jauh pembacaan firman-Nya. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Saudara, tema bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini yaitu kasih setia Tuhan melampaui keadaan kita. Kasih setia Tuhan melampaui keadaan kita. Saudara, hendaklah di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita belajar untuk mencari perkenaan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, kalau saudara mendapat perkenaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, semuanya akan dibuat Tuhan berhasil. Nah, mungkin di mata manusia, orang melihat bahwa ada banyak kegagalan yang kita alami, atau ada banyak masalah yang kita alami. Tetapi kalau kita mendapat perkenaan Tuhan, maka apapun yang kita alami itu, semua yang dipandang manusia itu adalah salah. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk mencari perkenaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kisah Yusuf menjadi gambaran bagi saudara dan saya untuk bagaimana kita belajar mendapat perkenaan Tuhan. Dikatakan Yusuf tidak disenangi oleh saudara-saudaranya karena mereka sakit hati karena Yusuf terlalu disayang oleh ayahnya, sehingga Yusuf dikatakan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika Potifar membeli dia dari seorang Ismail, dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dibuat Yusuf itu berhasil. Dan itu membuat sehingga Potifar tertarik dengan apa yang dilakukan Yusuf, dan dia mempercayakan semua hartanya, kerajaannya kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak hanya seenak itu saja saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, istri dari Potifar, istri dari Potifar itu, yaitu tante Potifar itu, dia memujuk Yusuf untuk tidur dengan Yusuf. Tetapi dikatakan Yusuf tidak memperdulikan apa ajakan itu, sehingga Tuhan terus menyertai perjalanan Yusuf. Artinya ketika dia difitnah oleh tante Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan membuat sehingga Yusuf mendapat kasih sayang dari penjaga penjara itu. Itu yang membuat sehingga hidup Yusuf sungguh mengalami sesuatu yang baik, sekalipun mungkin menurut pandangan manusia Yusuf itu sial-sial, tetapi dia mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Itu artinya karena Yusuf mendapat perkenaan Tuhan. Kenapa sampai Yusuf bisa mendapat perkenaan Tuhan? Alkitab mencatat, kita baca pada ayatnya yang ke-9. Dikatakan bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini berarti bahwa Yusuf dia selalu menjaga hidupnya baik di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat sehingga perkenaan Tuhan terus terjadi atas hidupnya Yusuf. Sekali lagi saya katakan, kalau perkenaan Tuhan itu terjadi atas hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, pasti akan berhasil. Mungkin banyak orang ingin menjatuhkan saudara. Mungkin banyak orang tidak senang dengan apa yang saudara lakukan. Mungkin banyak orang iri hati dengan apa yang saudara lakukan. Tetapi ingat, ketika perkenaan Tuhan itu ada padamu, maka apapun yang kau lakukan akan dibela oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar lewat seluruh kehidupan kita, belajar untuk mencari perkenaan Tuhan. Dengan cara apa? Belajar hidup berjalan benar di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat perkenaan Tuhan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Tahun 2021 bukan tahun yang mudah bagi kita. Dikatakan kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam hal di dalam perjalanan kehidupan kita. Buktinya virus sampai sekarang belum juga selesai. Apalagi situasi-situasi politik yang memanas dan juga situasi ekonomi
Yang sebentar lagi mungkin kita akan mengalami sesuatu yang kita sendiri tidak menyadari itu. Mungkin susah, mungkin kita akan mengalami masa ekonomi yang sulit. Tetap saya katakan kepada saudara, cari terus perkenaan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga apa? Engkau mampu untuk melewati tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Karena engkau akan melihat apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, semuanya akan dibuat Tuhan berhasil. Ingat, akan dibuat Tuhan, berarti bukan kita, tapi Tuhan yang melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa terus mendapat perkenaan Tuhan? Yang pertama, yang harus saudara lakukan untuk saudara terus mendapat perkenaan Tuhan, belajar untuk mengenal hati Tuhan. Saudara harus tahu hati Tuhan, saudara harus tahu apa yang Tuhan inginkan. Dari mana saudara harus mengetahuinya? Dari firman-Nya. Karena itu kalau saudara orang Kristen tidak suka dengar firman, engkau tidak akan pernah tahu hati Tuhan. Dengar firman, maka engkau akan tahu hati Tuhan dan engkau akan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk menyadari kalau kita berkemenangan di dalam hidup ini hanya karena Tuhan. Harus sadar itu. Saudara mau berhasil, saudara mau sukses, saudara mau jaya, semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saudara tidak akan memperoleh semuanya itu. Nah, oleh karena itu kalau saudara menyadari itu, saya percaya saudara akan terus mencari perkenan Tuhan. Yang ketiga, saudara mau terus untuk menjaga langkah hidup saudara, untuk terus benar di hadapan Tuhan. Jaga langkah hidupmu, agar hidupmu terus benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau bisa melangkah benar, hidup dalam kebenaran, saudara melakukan kebenaran dalam pekerjaan pelayanan, apapun yang dipercayakan, maka perkenan Tuhan akan saudara miliki dalam hidup saudara. Sekali lagi, kalau perkenan Tuhan yang kau dapatkan, semua yang kau lakukan itu berhasil. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya saat ini, biarlah kita dimampukan untuk terus dapat mencari perkenaan Tuhan seperti Yusuf. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya akan berhasil. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diajar untuk bagaimana kami mencari perkenaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, perkenaan Tuhan akan terus kami alami dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami tahu bagaimana caranya untuk kami terus dapat mencari perkenaan Tuhan. Sehingga kami percaya perkenaan Tuhanlah yang memampukan kami untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah kondisi situasi hidup kami yang kami hidupi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.